Nah, ini adalah sesi yang terakhir terkait dengan alur percakapan di dalam coaching. Hal yang sangat penting di dalam proses coaching, mentoring, dan konseling dan seringkali dilupakan adalah pemberian feedback. Feedback sangat penting di dalam aspek mengembangkan seseorang, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Alih-alih kita terus-menerus memuji atau terus-menerus mencela gitu ya. Tapi bagaimana kita memberikan satu feedback terhadap apa yang dilakukan oleh coach kita. Selain itu memotivasi mereka untuk terus berkembang, namun juga secara organisasi kita selalu hadir, ada di dalam setiap proses perkembangan coach kita. Apakah itu bawahan, apakah itu peer, karena coach itu sesungguhnya bisa aja antar peer gitu ya. Kalau fungsional juga sebetulnya bisa antar jenjang seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana memberikan feedback yang baik? Seringkali orang merasa terganggu dengan feedback yang diberikan karena pada umumnya dia merasa bahwa dia dikuliti gitu ya, dikuliti. Ketika dia merasa dikuliti, merasa tidak baik gitu ya, sehingga apa yang dilakukan kemudian responnya menjadi tidak pas. Kalau kita tidak memberikan feedback dengan cara yang tepat, itulah yang akan dirasakan oleh coach kita. Tapi manakala seorang pimpinan, seorang coach gitu ya, seorang leader yang berperan sebagai coach menyampaikan feedback dengan tepat, maka akan diterima dengan baik oleh coach kita dan juga akan bertumbuh dan berkembang di dalam setiap aspek atau will atau option dari pilihan-pilihan yang sudah dia lakukan. Bagaimanakah caranya memberikan feedback yang baik? Ada 3 tipsnya. Yang pertama adalah berikan positive feedbacks. Ya, positive feedback ini, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya kita menggunakan model STAR. Situationnya seperti apa, kemudian setelah itu apa yang berubah, ya, tasnya apa, tugasnya apa, kemudian kesepakatan apa yang semula sudah disepakati bersama, itu ya, tasnya. Kemudian setelah itu action, ya, aksi apa yang sudah berubah dari tasnya dia, kesepakatan dia dan situasi saat ini, gitu ya. Dan kemudian diakhiri dengan resultnya apa. Ya. Nah, ketika kita menyampaikan positive feedback tadi, Bapak dan Ibu jangan lupa diikuti dengan pujian ya dan motivasi. Nah, itulah yang disebut sebagai developmental feedback. Jadi positive feedback, kemudian developmental feedback yang tujuannya adalah supaya memperbaiki atau melakukan sesuatu yang diharapkan oleh apakah itu organisasi ataukah pimpinannya, tetapi dengan cara yang tepat gitu ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian tutup kembali dengan pujian atau kalimat positif yang memotivasi dia untuk melakukan sesuatu. Di dalam teknik pemberian feedback itu namanya adalah sandwich model. Ya, seperti sandwich itu teman-teman disusun seperti roti, kemudian di tengah-tengahnya ada sayur, ada burgernya gitu ya, ada dagingnya. Nah, roti ini adalah pembuka ibaratnya tadi dengan menggunakan star, kemudian di tengah-tengahnya adalah developmental feedback tadi, apa yang harus dilakukan gitu ya, kemudian saran-sarannya seperti apa gitu ya, disampaikan dengan cara yang baik, kemudian ditutup lagi dengan pujian gitu ya, pujian dan juga motivasi agar coach kita bisa melakukan dengan baik. Jadi seperti sandwich ya, puji isinya, kemudian setelah itu puji kembali. Begitulah cara kita memberikan feedback sehingga proses coaching, mentoring, dan konseling akan berjalan dengan baik. Sukses terus ya. Assalamualaikum.